Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah tepat pada tanggal 20 Oktober 2022 bertepatan dengan Kamis ketiga, yang mana Kamis ketiga di sore harinya kita sering berkumpul, bermuwajahah, saling sharing ilmu tentang bisnis di Madrasah Iqtisodiyah yang diadakan oleh Bidgar Ekonomi PC Persis Batu Nunggal. Dan alhamdulillah kami berterima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir di lokasi maupun yang sedang menyaksikan secara live streaming melalui layanan Arisalah TV. Dan juga kami haturkan jazakallahu khairan katsiran kepada Haji Cucu Sumarna, yang mana beliau sudah berkenan menyempatkan waktu luangnya untuk hadir di tengah-tengah kesibukan beliau di Madrasah Iqtisodiyah. Beliau merupakan baru dilantik ya Pak Haji kemarin sebagai Bendahara 2 PP Persis. Betul Pak Haji? Bendahara 2 PP Persis. Beliau juga bergerak di wilayah wirausaha sebagai pengusaha toko Mas Berkah. Mungkin beberapa jamaah sudah mengetahui beliau. Secara keanggotaan mungkin beliau secara administrasi beranggotakan di PD Persis KBB atau PC Persis Lembang tepatnya mungkin. Dan juga kami haturkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Wawa Suryana Hidayat yang tak lelah terus mengampu kita, membina kita di Madrasah Iqtisodiyah. Tidak pernah absen satu kali pun beliau membina kita. Beliau juga kemarin sudah jadi wakil sekretaris Dewan Hizbah, dan juga beliau menjadi pembina kita di Madrasah Iqtisodiyah. Baik, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pertemuan kita kali ini memasuki pertemuan yang ke-18, menjadi pamungkas di tahun pertama masa jihad Ustadz Asep 2021-2025. Karena kita akan mengadakan musker di tanggal 30 Oktober nanti. Baik, tidak menunggu lama lagi, tema kita kali ini yaitu membangun bisnis atau usaha yang berorientasi untuk umat, atau lebih khususnya untuk jamiah. Kali ini kita mendatangkan Pak Haji Cucu. Sudah beberapa orang mungkin mengetahui beliau membangun usaha yang seluruh profitnya, seluruh keuntungannya untuk jamiah. Mungkin Pak Haji kami meminta sharing ilmunya bagaimana cara membangun usaha yang orientasinya itu untuk umat atau untuk jamiah. Apa kendalanya, lika-likunya, permasalahannya, agar bisa jadi menambah motivasi bagi kita khususnya di Batu Nunggal. Baik, kami persilakan kepada Pak Haji Cucu untuk bercerita terkait perjalanan usahanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ustadz Wawa yang saya hormati, pembawa acara yang saya hormati, Ibu dan Bapak yang juga sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrat iradatnya, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi kepada ke PC Batu Nunggal ini. Dan tidak lupa mudah-mudahan salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada entrepreneur sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ke sang guru Ustadz Wawa yang telah menghubungi saya. Sebenarnya saya tidak biasa berbicara, tapi mudah-mudahan ini saling berbagi pengalaman, saling berbagi motivasi, mungkin juga tawasobil haq wa tawasobisok. Kalau lihat dari tema membangun bisnis yang berorientasi umat atau jamiah, mungkin saya akan
bercerita atau berbagi pengalaman. Alhamdulillah saya dibesarkan dan dididik di lingkungan yang menanamkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga itu menjadi mewarnai dalam perjalanan bisnis saya. Sehingga saya mungkin ini bercerita, kalau kita berbisnis, kita itu harus bersyukur karena kita berangkatnya harus dari dasar keimanan. Kalau dari dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal terasa lezatnya berbisnis itu. Kalau kata bahasa Sunda mah lebih antep, peutna iman teh bakal karawas gitu dina menjalani bisnis itu. Karena begini, kalau tidak didasari dengan keimanan yang dalam, tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisnis itu kan kadang-kadang ada turun, ada naik, ada untung, ada rugi. Sedangkan kita tahu yang dinilai oleh Allah itu bukan untungnya kan, tapi langkah kitanya, usaha kitanya, ikhtiarnya, itu yang dinilai oleh Allah, bukan berapa jutanya, bukan berapa miliarnya. Sehingga kalau kita didasari dengan keimanan, mau untung, mau rugi, justru kita mindsetnya kalau kata Ustadz Jaya Nandang, guru kita, kudu mentas gitu. Mindset kita itu harus nyebrangnya yaitu akhirat. Karena akhirat itu kan lebih utama. Nah, kalau kita pola mindsetnya udah begitu, insya Allah menjalani bisnis itu akan enjoy. Kalau untung bersyukur, kalaupun buntung atau rugi tidak akan berkeluh kesah atau menyesal, karena kita yakin bahwa yang kita usahakan itu bakal mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai pemimpin, sebagai suami yang mengusahakan anak istrinya untuk makan gitu. Kan itu kalau nggak salah Ustadz nilainya kan lebih tinggi. Itu mungkin yang menjadi dasar saya. Terus saya dari dasar itu sehingga saya berkembang gitu, bahwa bisnis saya harus berorientasi jamiah atau berorientasi umat. Karena saya pernah mohon dikoreksi Ustadz kalau salah, saya pernah mendengar, saya pernah baca bahwa salah satu hadis Nabi kalau nggak salah artinya gini, kalau kita ingin surga, yang pertama sebarkanlah salam, yang kedua at'amu to'am, memberi makan, yang selanjutnya sholat malam. Mohon dikoreksi kalau salah Ustadz. Sehingga saya berpikir menyebarkan salam, insya Allah kita akan selalu assalamualaikum. At'amu to'am ini kalau saya lebih berpikirnya lagi bukan hanya sekedar ngasih snack, ngasih nasi bungkus, Jumat berkah. Justru at'amu to'am ini membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja yang luas, sehingga dengan kepala keluarganya kerja di kita, mereka bisa menafkahi anak istrinya. Dan ada beberapa motivator, mungkin kita makan berangkatnya dari hadis itu. Ada kan kata-kata motivator, kalau kita hanya memikirkan sepiring nasi buat kita, rezeki kita itu akan sepiring nasi. Tapi kalau kita memikirkannya untuk banyak, untuk umat, oleh Allah rezeki kita akan diluaskan. Mungkin begitu juga yang patut saya syukuri, karena saya kurang lebih banyak karyawan, sehingga waktu kemarin COVID, yang pertama saya berdoa, ya Allah jangan sampai saya merumahkan karyawan saya. Saya berdoa gitu, ya Allah jangan sampai saya merumahkan karyawan saya. Ya alhamdulillah itu bisa dilalui, dan bukan hanya tidak hanya merumahkan, malah saya bisa orang lain merumahkan, saya malah merekrut
dan buka usaha baru gitu. Nah gitu. Jadi kalau kita hanya berpikirnya sedikit ya sama Allah dikasih itunya sedikit gitu. Kalau kita berpikirnya luas keumatan ya sama Allah diberinya luas juga. Mungkin ini sharing dari saya karena alhamdulillah awal tahun 2000 waktu itu Allahu yarham Ustadz Sidik, Allahu yarham, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau, memberikan amanah kepada Pak Haji Abdurrahman, dari Pak Haji Abdurrahman dilanjutkan ke saya. Padahal waktu itu saya baru belajar emas mungkin setahun 2 tahun, tapi dengan keberaniannya, dengan ininya Pak Haji Rahman mendelegasikan ke saya, Pak Haji Abdurrahman. Waktu itu Ustadz Sidik hanya bilang didoakan ke Ustadz sing barokah, dan beliau memberikan clue ya, memberikan motivasi bahwa ini investasi harus seperti sapi. Sapi kalau diumpamakan sapi harus gemuk dan tiap hari diperes susunya gitu. Itu yang dinamakan berkah katanya gitu. Ya dengan doa dari orang-orang soleh saya bismillah. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya kurang lebih 6 bulan itu, kalau saya hitung-hitung 6 bulan bisa profit, terus setahun udah BEP. Makanya saya juga kadang-kadang ya Allah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala buat umat. Bukan kepintaran saya atau bukan kepintaran yang mengelola adik saya ya waktu itu yang dipercayanya Haji Nanang. Tapi ini benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga waktu itu PP juga merasa surprise gitu. Sehingga PP menawarkan untuk membeli saham-saham yang lainnya biar itu jadi milik PP. Itu yang untuk emas. Terus kemarin sebagaimana ketahui saya membeli perusahaan TGM, padahal waktu itu saya tidak megang uang besar gitu ya. Tapi karena banyak provokator kebaikan gitu ya. Iya, kadang-kadang harus ada provokator gitu. Wah, jangan umat natong mikir gitu. Hajar gitu. Karena banyak yang ini dan saya melihat untuk TGM ini Ustaz, karena air itu bersentuhan dengan kehidupan umat. Walaupun secara margin kecil, bayangin aja kita 100 sabara kilo gitu, nggak untung 300 atau 500 perak. Kan secara margin kecil, tetapi secara efek keumatan bakal besar gitu. Dan ini bakal berkesinambungan. Karena siapa tahu beberapa tahun ke depan kita buat wudhu aja harus beli. Dan sekarang juga kan beli di PAM-nya. Dulu mah gak terpikirkan gitu, air harus beli gitu ya. Sekarang mah kan harus beli. Makanya makanan atau minuman yang menguasai hidup umat, kita juga harus nimbrung di sana, harus menguasai gitu. Kadang-kadang kita suka kalau kita lebaran yang berseliweran produk-produk di kita kan bukan produk kita. Apakah kita tidak hanya mau sebagai konsumennya, tidak mau jadi produsen gitu. Makanya kemarin saya tawarkan juga ke BUMJ yang sekarang ketuanya yang baru itu. Alhamdulillah mungkin kabar baiknya, walaupun waktu itu saya tidak memegang uang banyak, tetapi dengan diniatkan untuk umat. Dan saya pernah baca bahwa ternyata sodakoh air itu utama gitu Ustaz, pahalanya besar.
Makanya itu, dan alhamdulillah dimudahkan gitu. Bulan Agustus kemarin sudah lunas gitu. Alhamdulillah sudah lunas. Malah sekarang kalau boleh dikabarkan, karena ini kabar bahagia, armada kita udah punya armada kurang lebih 5. Dari tadinya kita gak punya armada sama sekali. Itu armada yang milik sendiri 2, sedangkan yang selebihnya sewa. Malah ada saking pinginnya ngambil sendiri gitu. Udah sampai ngambil, ada yang ngambil sendiri, lembaga yang ngambil sendiri, dan kita juga udah bekerja sama dengan Unisba. Terus sebentar lagi tanggal 27 mudah-mudahan, mohon doanya, kita mau MOU dengan DT, Ustaz. Karena alhamdulillah DT juga merespon, mungkin pada ikut bangga ya, ada gitu produk umat Islam gitu, jangan hanya produk orang lain gitu. Terus beberapa bulan kebelakang saya diamanahi sapi oleh PP Persis untuk mengawasi sapi. Ya tadi subhanallah, karena diniatkannya untuk umat, banyak sekali kemudahan. Yang orang lain kena PMK terus tidak tertolong. Sebenarnya di daerah Lembang itu zona hitam malah. Ini tengah-tengah kandang kita, yang lain kena, yang kita juga kena, tapi yang kita bisa sembuh gitu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah gitu. Dan kata Ustadz Bawa tadi di Taskil PP bilangnya amazing, amazing. Padahal karena bisa, yang tadinya PP tidak berharap, karena udah memaklumi kembali modal juga udah untung. Ternyata ini ada untung gitu. Pas menghadapi muktamar, ya amazing gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya itu, kalau kita berorientasinya untuk umat, alhamdulillah selalu dimudahkan gitu. Makanya ke rekan-rekan yang kalian, perluaslah gitu mindset kita, tong sa keluargain lebih luas lah. Jadi kita niatkannya untuk umat, karena kayak kita nih, kita punya target puasa ini harus hafal 10 juz. Berarti 5 juz mah udah pasti kan? Jadi bikin targetnya jangan kecil-kecil gitu ya. Sama untuk ini juga kita perluas aja, kita bikin pingin usaha kita bermanfaat untuk umat. Sehingga kalau kita jangkauannya atau mindsetnya umat, berarti untuk diri pribadi mah udah terpenuhi. Untuk keluarga, untuk saudara, berarti udah terpenuhi. Jangkauannya udah umat gitu. Terus alhamdulillah ini karena ini berbasis tadi umat ya. Kebetulan kemarin Sabtu ke belakang saya ikut rapat Pimhar, Ustaz. Saya gini mengemukakan, ini juga akan berhubungan dengan bisnis umat ya. Jadi kita di Persis, saya pingin ada big data. Nah, big data ini kan kita banyak pemuda, mahasiswa, kader-kader kita yang menguasai IT. Bikinlah big data Persis itu, yang Bidgar Jamiah, masukin tentang Jamiah dari mulai usianya berapa, itunya sejak masuk berapa, ini berapa, yang Jamiah bisa mengakses itu. Terus yang dakwah akses juga itu, punya dai berapa, punya ini berapa, petakan dakwah di luar berapa, itu berapa. Dengan big data itu, yang dengan bidangnya masing-masing, kasih password, yang Jamiah passwordnya masuk itu, yang dakwah itu, yang apalagi Maliyah kan bakal lebih luas lagi. Maliyah punya password juga untuk masuk big data itu. Sedangkan password secara keseluruhan ada di Ketum. Ketum bisa mengakses semua
semua big data itu. Jadi ketum dengan buka itu big data itu bisa lihat kegiatan jamiah itu. Kita kerucutkan ke maliyah atau ke ekonomi ya. Dengan adanya data itu mungkin di ekonomi ntar ada data misal pengusaha Persis ada berapa. Terus kita klaster yang omsetnya 10 juta klaster, yang omsetnya ratusan juta klaster, yang omsetnya udah M cluster. Dengan melihat data itu kan kita mau bikin apa bisa, anak-anaknya ada berapa, kita mau bikin baju anak, ternyata di jamaah sendiri punya anaknya, usia anaknya segitu. Terus misal pesantren ada berapa dengan jumlah murid berapa, masyarakat ke pesantren unggul kayak untung gitu. Sehingga orang lain mah kan sampai berani membeli data. Nah kita mungkin karena dengan versi sekarang transformasi dakwah digitalnya, saya usulkan data ini harus segera dibenahi. Harus segera dibenahi seaman mungkin karena data ini berharga gitu. Sehingga Bidgar dakwah bakal gampang, Bidgar tarbiyah gampang karena udah lihat datanya. Saya sebagai bendahara bakal gampang. Berapa jumlah anggota tinggal klik dimanapun berada gitu. Berapa yang udah masuk iuran, berapa yang belum kan kelihatan. Apalagi sekarang kan dari sistem itu laporan keuangan kan bisa dilihat real time. Itu bisa lebih transparan, sehingga dengan transparan itu mudah-mudahan ke tingkat trust umat ke PP Persis bisa ini. Terus dengan tingkat transparan itu PP Persis juga ngambil kebijakan bisa cepat gitu, bisa tepat gitu. Itu kemarin usulan saya di PP Persis, karena dengan data itu tadi membangun bisnis jamiahnya bakal gampang dipetakan. Mungkin segitu dulu. Ya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Haji Cucu. Saya sangat setuju dengan big data tersebut karena dengan data bisa diolah ya Pak Haji ya. Bisa diolah sebagaimana mestinya gitu. Tadi disebutkan oleh Pak Haji dari tahun 2000 dia diberikan amanah untuk mengelola bisnis umat lah kalau bisa disebut. Dari mulai emas, kemudian air mungkin ya Pak Haji ya, atau yang terakhir sapi gitu. Mungkin ke Ustadz Wawa gitu kan, melihat karena di PD Persis juga ada boom gitu kan, yang mana disebut BUMJ lah, BUMJ tingkat PD. Bagaimana perjalanan membangun hal tersebut gitu Ustadz? Apakah ada kesulitan atau apa, atau melihat ketika Pak Haji Cucu menjalankan usahanya gitu Ustadz? Ya, alhamdulillah. Tadi kita dengarkan perjalanan Cucu, artinya sudah mungkin setengah umur Pak Haji ya. Umur Pak Haji Cucu dipakai untuk jamiah. Kalau 2000 sudah 22 tahun. Malahan saya pernah ngobrol dengan mertuanya itu Pak Haji Abdurrahman tentang buka suatu tempat usaha emasnya yang di ini Buah Batu ya, yang di Kordon. Nah, beliau menceritakan yang lihat tentang siapa sampai saya menanyakan begini, Pak Haji, hasilnya sama dengan yang di Sumedang ya? Ya, Pak Haji itu ngulang, Pak Haji itu Haji Abdurrahman itu. Saya katakan sama dengan Sumedang ya. Nah, dia agak merenung kan, Bapak Labang Belandung. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena secara situasi mirip. Nah, secara situasi mirip apa yang berkah di Lembang dengan Sumedang dengan yang di situ. Nah, ini artinya apa yang kita sampaikan tadi, bagaimana tadi menyatakan betul ketika wawasan kita jamiah, wawasan kita umat, manakala kita memperhatikan umat, maka hakikatnya umat juga memperhatikan kita. Kita ingin membesarkan jamiah, maka jamiah itu akan besar. Dan kita pun ikut besar.
Saya sering mencontohkan ketika kita mengangkat benda ini, ingin mengangkat kan yang terangkat siapa? Benda ini. Tangan kita di mana? Nah, gitu. Jadi jangan dianggap ketika mengangkat orang lain, mereka yang tidak, justru kita yang mengangkatnya. Maka orang yang sukses itu adalah mampu mensukseskan orang lain. Wah, dia orang sukses. Coba di belakang itu siapa? Nah, ini yang sering kali kita lupakan. Ini kan ada sebuah keluarga, ternyata anak-anaknya sukses. Kan hebat, oh hebat. Anak itu nggak banyak, cuma 13. Ya, semuanya sukses. Yang sukses yang 13. Padahal yang sukses siapa? Orang tuanya. Mampu mensukseskan anak yang 13. Jadi yang perlu mendapat penghargaan siapa? Orang tuanya. Anak yang 13 itu, dia punya anak 7 masing-masing. Gitu. Bisa tidak mensukseskan? Belum tentu. Di Lembang ada si abah tukang bakso ya. Masih ingatannya? Itu kan bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, sampai jadi dokternya berapa orang. Itu dari jualan bakso. Itu disebut oleh kita dari Bandung, disebutnya bakso persis. Karena si abah anggota kan itu. Cuman Haji Aib teka bagian. Kamu jangan tutup si abah. Nah itu kan. Kita datang ke sana ikutnya jajan lah. Dengan parkir mobil sekian banyak orang juga. Itu saya tidak sadarkan mengangkatkan. Akhirnya alhamdulillah setahu saya lebih dari 10 tahun itu berlangganan ke sana. Bukan berkurang kan. Nah, ini artinya kita juga ikut memikirkan bagaimana membesarkan yang lain. Nah, ini sebagai perbandingan, misalkan di Kota Bandung, di periode saya itu sengaja, ekonomi itu sangat diperhatikan untuk apa? Karena ini untuk menghidupi jamiah. Kita tidak ingin apapun bergantung kepada yang lain. Ya, menghidupi jamiah. Kenapa kita pikirkan sampai mesti semua level kebagian? Jadi kalau PP yang kebagian cuma DHR-nya, belum bendaharanya dari Kota Bandung itu. Kenapa DHR kita kasih? Ya ucapan terima kasih kan. Untuk kalender salah satunya misalkan. Itu dengan dijalani seperti itu ternyata punten bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun ke belakang kalau buat kalender rugi wae kan gitu. Padahal itu kan menjanjikan. Setelah kita berusaha untuk berbagi, ternyata sangat menguntungkan. Di 2 tahun terakhir, entah sekarang kita belum, 2 tahun terakhir itu rata-rata kita mendapatkan bersih 30 juta kalender itu. Dari sekitar 7.500. Kita bayangkan, itu sudah berbagi ke cabang-cabang, berbagi ke otonom. Jadi kalau bersih PD dapat 30 juta, artinya yang di luar dibagi itu lebih dari 60 juta yang dibagikan. Cuman tidak. Contohnya Batu Nunggal saja misalkan dapat 2 juta. PC Batu Nunggal. Di Kota Bandung berapa PC? Kan gitu. Tambah lagi persisi terus kan semua kebagian. Kenapa? Jamaah sudah dapat bagian. Jamaah masing-masing. PC masing-masing dapat bagian. PD otonomnya dapat bagian. Jadi PD persis kan sesa itu Pak. Sesana we 30 kan itu. Ya sesana we 30. Artinya yang dibagikan kan lebih dari itu. Nah itu salah satu contoh. Dan juga kita mengapa ya dengan Pak Haji Cucu pernah ketemu juga kaitan dengan sapi. Yang di sini Pak Haji Cucu ada yang pernah buka sapi itu Bakoroh. Haji Kikin tuh. Itu awal tahun berapa ya 2010 Haji? Kan? Iya hampir menjelang 2010 ya, 2005 kayak itu pernah buka sapi. Nanti juga bisa cerita bagaimana ya sampai kalau di PP tadi imaging ya, alhamdulillah dengan karena ini pengelola. Kalau di PD belum imaging gitu, karena masih ada kebocoran gitu kan ini kelihatan ini masih ada kebocoran yang belum terpenuhi tertutup semuanya. Nah ini alhamdulillah. Yang saya tahu ya kalau yang PP itu pengelola Pak Haji Cucu juga Pak Haji Ajat, yang udah sehat. Nah ini kebetulan ini soulmate-nya kemarin sakit. Ya alhamdulillah yang sudah kembali sehat, yang menjadi ya tandem lah di sapi khususnya Haji Ajat itu di lapangan beliau. Nah ini 2 orang ini yang pokok
Punten 100% untuk persis. Makanya imaging kan. Nah ini karena di lapangan, sementara di PP yang menerima bersih, tidak apa, kumaha sampai beliau pun tidur ikut dengan sapi. Ngeri di kandang gitu, lain sapi ke bumi sana, ini ke mana? Ke kandang sapi, nah gitu. Jadi ikut menikmati bagaimana tidur di kandang gitu. Nah, jadi di sini ketika kita membuat pola untuk jamiah, ada BUMJ betul-betul dikelola itu orang yang istilah sad Aceh itu nu beunghar. Apa yang beunghar teh kumaha? Sudah tidak membutuhkan untuk dirinya. Dirinya sudah cukup berpikir untuk jamiah. Nah, ketika berpikir untuk jamiah, maka dirinya akan tercukupi. Saya sebut contoh, pernah mencontohkan ada seorang yang dia itu bendahara pembangunan masjid di satu kecamatan, masjid pemerintah kan. Dia jadi bendahara. Haji ini menceritakan bahwa saya ketika jadi bendahara pembangunan dari nol sampai selesai tidak pernah ke toko bertahun-tahun. Tokonya tinggalkan aja, diurus sama yang lain. Tapi aneh, usahanya maju. Tuh semakin bertambah kuat. Begitu selesai jadi bendahara di masjid itu, pembangunan, usahanya pun bukan selesai, turun lagi. Gitu kan, atak senabi kaduhung kan, jadi bendahara. Ternyata kan pertama. Jadi ini yang dikatakan ketika kita memperhatikan umat, ya untuk umat, ternyata kan ada umat perhatikan dirinya. Dan Allah pun ya berfirman dalam Quran misalkan, I'malu fasayarallahu a'malakum. Beramalah. Sampai kepada keluarga Daud, I'malu ala Daud syukran lillah. Jadi beramal ikhtiar itu bagian dari syukur. Maka dalam usaha sebenarnya kalau langkahnya sudah benar tidak menunggu kapan suksesnya kan itu. Kita melangkah sudah benar dijalani, tinggal menunggu. Nah yang seringkali orang itu langkah iya salah, langkah salah. Kalau rugi terus ada sesuatu yang salah, langkah yang salah. Walaupun para ahli mengatakan bahwa kerugian ataupun kegagalan adalah keberhasilan ya, yang tertunda. Kenapa? Dia gagal terus. Coba, mohon maaf, banyak yang sukses hari ini, sekian puluh tahun ke belakang, dia bahkan beberapa tahun di awal mengalami kegagalan. Nah berbeda lagi dengan orang melangkah dengan, mohon maaf, didorong dengan dia melangkah tepat sesuai pada jalurnya, ada yang mendoakan. Ini mohon maaf, jadi ulah dianggap sederhana ya, doa orang yang ikhlas, orang yang kita tidak kenal, kita tidak meminta kepada orang itu, dia mendoakan. Karena hadis menerangkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun inda rasihi malakun muakal kullama da'a li akhihi bi khairin qalal malakul makal amin walaka bimislin. Doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa pengetahuan jauh dari dirinya, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kali dia berdoa, jadi ketika berdoa ada malaikat, setiap kali berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan walaka bimislin, dan bagimu seperti itu juga. Maka di sini penting disadari oleh semua pengusaha khususnya di jamiah, betul, bukan semata-mata karena keahlian dirinya. Tapi ada apa? Doa, dan disinilah kita harus berusaha saling mendoakan. Ya, silih doakan, silih bantu, mana Pak Asep, silih talang, silih tulung, naon deh. Ya, silih talang, silih tulung, ulah silih talang kan itu. Nah, ini artinya apa? Ada kepentingan mewatikan tawasau bil haq wa tawasau bisawab. Makanya orang yang maju itu dalam hal apapun dia menerima setiap koreksi dari siapapun. Diterima dengan ikhlas. Mata kudu atoh mun aya jama nu ngeweun ka urang. Nah, paling apa naonana? Kakurangan urang.
Nah di tangan kurang. Nah, kita harus senang kepada orang yang tidak menyukai kita. Tapi jangan bekerja berusaha hingga orang tidak suka pada kita. Bekerjalah di mana pekerjaan itu akan menguntungkan orang lain, walaupun ada orang yang merasa dirugikan. Contoh gini sajalah, kita tahu dia itu orang melakukan kedoliman. Kita tutup, dia tidak melakukan supaya tidak melakukan kedoliman. Kan bagi orang termaksud seolah-olah dianiaya, padahal kita bantu. Dia tidak melakukan kedoliman. Dalam bahasa hadis, unsurid dolim wal madlum. Tolonglah orang yang mendolimi dengan orang yang didolim. Kata sahabat, ya Rasul, saya mengerti menolong orang yang didolim. Bagaimana menolong orang yang mendolim? Rasul menjawab, jangan beri kesempatan dia melakukan kedoliman. Ini kan berupa apa? Kasih sayang. Tapi kadang-kadang orang termaksud merasa dianiaya, padahal ditolong, dibantu kan. Nah kalau tadi saya Pak Jucu minta kaitan dengan it'am ta'am. Jadi at'ama yut'imu it'am, artinya memberi makan. Memberi makan satu orang saja pahalanya nggak sederhana. Sampai salah satu amal yang mampu memasukkan orang ke surga itu memberi makan. Kan Rasul pernah bertanya, siapa yang hari ini saum? Kan Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ya telah memberi makan orang miskin? Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa hari ini yang telah bersedekah? Atau Abu Bakar, saya ya Rasul. Siapa hari ini yang telah menjenguk orang sakit? Rasul mengatakan, Abu Bakar menjawab, saya. Siapa hari ini yang telah mengurus jenazah, mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Kata Nabi sabda Nabi, man jamahunna fi yaumin wahidin wajabat lahu jannah. Siapa yang mampu mengumpulkan amal-amal soleh itu dalam satu hari, lengkap semuanya, wajib dia masuk surga. Jadi lain ngahajang ngumpul sana, Pak. Mempengker saum sodakoh kan gitu. Bukan begitu. Sudah sedang saum, sudah sodakoh, neangan anu nawan. Anu gering saha layadeun hese paneangan sumping ka rumah sakit ngahaja tepung jeung nawawuh bapak di mana mulih ngalet saha we bingung nanya teh sehat teh bapak teh henteu teh ngalet saha we gitu. Kemudian mengantar jenazah ya mengurus jenazah kan bingung oke teh gampang ka rumah sakit dewe pan aya naon ayana mau tuturkeun pan sampai di tempat tujuan si mati ayana naroskeun dupi wa teh ka pinaon ka dieu kanu ngantunkeun cik walakna bade kumaha. Jadi itu bukan sengaja dibuat-buat karena amal soleh sudah menjadi amalia harian. Jadi Abu Bakar, kenapa sebut Abu Bakar lidikarihil a'mal sholihah, karena begitu bersegeranya melakukan setiap kebaikan, asal kehadean langsung pegawe nawan we kan gitu. Akhirnya bisa berkumpul. Jadi bukan sengaja mengumpul-ngumpulkan, tapi semua amal soleh itu menjadi amalan hariannya. Amalan yang kapanpun dilakukan selama dia bisa. Dan alhamdulillah kita pun sebenarnya hal seperti tadi tentu akan mengalami atau pernah mengalami. Hanya kita tidak menyadari kan. Nah Rasul menanyakan ketika itu saum sunat. Ayo Ramadan pasti saum sadayana pan. Nah ini kan upaya dan ikhtiar disampaikan oleh Nabi untuk mendorong sahabat. Majtamana pimri'in ila dakhalat jannah. Tidak berkumpul perkara yang tadi disebutkan amal soleh kecuali akan masukkan dirinya ke surga. Itu kesalahan di kita, neneangan sana sok amal soleh. Makanya saya sering mengatakan, ini saya sering ulang, lakukan seluruh amal soleh itu. Walaupun orang menganggap hina, menganggap rendah. Mengapa? Seluruh amal soleh itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk terjadi ngamalkeun nah lah sieun dihinakeun, sieun dinawan direndahkeun itu punten itu setan.
yang akan memelokkan kita sampai kita tidak jadi beramal soleh. Nah, sieun dianggap anu. Kan banyak orang yang tidak mau dianggap sebagai pembantu. Padahal memang layak jadi pembantu. Dan semua orang pembantu sebenarnya pelayan. Saya nggak sebut ada seseorang, semua yang datang ke tokonya menganggap dia itu pembantu, Pak. Pelayan. Kadang ngepelan. Tadi mah mana natepan gitu, ngasapetkeun haji sana mah. Itu di Bandung ada terjadi. Ditampi kan ya teh. Dan naon karena ini punten karena stylenya style pembantu teh, style pelayan di toko itu. Nah, ini juga punten pisan. Jadi kita sebagai owner, pemilik yang memakai pakaian yang wajar lah. Ulah teh salah itu teh karunya mus apaleun kumaha. Hanas we dikupulan gitu kan. Oh, teh wah, semua hirup mah poho teh kupulan. Jadi orang gitu sannya sewe gitu kan. Tidak ada seperti itu, Pak. Ini kan masalahnya punten we. Jadi kenapa mesti berpakaian yang wajar? Sabab aya pakaian anu kudu nyacis wae. Saha nu ngajar, pengajar mah salamina kudu nyacis. Istilah sepuh mah make pakaian teh kudu nyacis sanajan teu boga acis. Namun deui nya istilah nama naon ya berpakaian yang sifatnya bahasa namanya istilah itu mapan di kota itu banyak orang yang berpenampilan oke, tapi ya oke kan itu. Maka istilahnya pengajar mah wayahna kudu kitu. Jadi ulah kieu ngajar ka kelas caludi tah. Ulah teh pengajar mah kudu katingali ku murid teh ieu teh naon jama ustad teh asatideh naon cukup. Jadi katinggalina teh naon teu kurang. Kayak kitu pas asup cek santri teh sama mah. Saya masih ingat dulu ada ustad yang berpenampilan caludi, aduh dihina aku santri teh. Mata kudu kumaha ya. Penampilan meyakinkan lah. Nah, gitu. Nah, ini hadis yang tadi memang ada yang disampaikan itu sebenarnya Abdullah bin Salam yang dia dengar dari Nabi, Absus salam wasilul arham wasolu bilail wan nasu niyamun. Itu Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, itu aku ingat perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam, sambungkan silaturahmi, dan salatlah di waktu malam, sedangkan orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Memang nanti ada di antara amal yang utama, amal yang baik adalah it'amut ta'am, memberi makan. Pak Haji Cucu menerjemah tadi dengan apa? Memberi lapangan kerja. Memang ini, mohon maaf, saya sudah sering sampaikan sejak tahun 90-an kepada pengusaha, ketika kita punya pegawai 5 orang, di balik 5 itu berapa? Kan dia punya istri, punya anak, punya keluarga besar. Apalagi pekerja itu ada berpuluh-puluh bahkan ratus. Makanya ada konsep seorang, ini bukan muslim, kafir. Dia menyekolahkan anak-anak pegawainya. Begitu selesai sekolah saya tanya, kok nah hanya kolahkan barudak pegawai? Ipan orang maju teh kusaha ku pegawai. Sampai ranking 1 dan 3 dibiayai oleh pabrik itu. Ketika itu saya tanya sabaraha hiji kok? Nya cenah aya 100 mah. Jadi ngabiayaan 100 siswa sampai ke perguruan tinggi. Ketika selesai S1 dipanggil, silahkan mau bekerja di sini dengan bayaran sekian. Kalau tidak cocok, silahkan cari tempat lain. Saya tanya, Ibu, kenapa mengajak untuk bekerja di pabrik? Kami, insya Allah, bahasa kita ya, kami berusaha untuk apa? Memberi kail dan menyediakan kolamnya. Memberi kail itu bagus, tapi menyediakan kolamnya untuk dia memancing. Jelas kan ada apa? Ada ikannya kan gitu. Tapi kita langsung tah bae lauk tah henteu apa? Matak marancing we ka ayeuna teh pan urang teh. Nah, apa nih teh?
Nah, jadi itu ungkapan yang saya dengar baru pertama. Ya, seingat saya baru pertama. Jadi memberi kaya dan menyediakan kolamnya. Dan tidak memaksa. Kalau memang nggak cocok, silahkan cari di tempat yang lain. Ini kafir bisa begitu. Kenapa kita Muslim tidak kan? Nah, tapi insya Allah dengan dasar tadi kan iman, keyakinan bahwa ketika mempekerjakan satu orang, di balik orang itu ada keluarga besar. Punten baik. Waktu umroh yang Agustus kemarin kan dengan Pak Jaib, yang Agustus ada, mohon maaf, jadi pemiliknya nggak berangkat, cuman yang dipaksainya berangkat. Dia bahan bangunan, kemudian pegawainya juga diberangkatkan, Pak, ketika itu 2 orang. Jadi yang bergembira siapa? Dua pegawai ini plus penanggung jawab suami istri, penanggung jawab. Dia itu bukan pemilik. Seperti Haji Ucu mempercayakan pada Haji Nanang misalkannya sok ya urus tah. Nah dia menguruskan. Onak pemilik pokok ini berangkatkan, pegawainya pun diberangkatkan. Punten, satu pegawai itu dia kan punya istri, punya anak, punya keluarga besar. Cing saha nubungaheun budakna bisa umroh saha. Tuh keluarga besar, apalagi dia bisa haji. Nubungaheun saha. Bukan orang itu saya, tapi keluarga besarnya bunga. Nah itulah. Jadi it'amut ta'am diterjemah dengan lebih luas bahasanya, memberi lapangan kerja. Kalau memberi makan 1 kali, selesai. Kalau memberikan lapangan kerja, ketika kita berpikir bagaimana pekerja kita, pegawai kita tetap bekerja. Tidak dirumahkan, malahan tadi saya nyampaikan, ya jangan dirumahkan, buatkan dia rumah bagi pekerja itu. Jadi kalau bukan merumahkan pekerja, tapi membuatkan rumah bagi pekerja, gitu kan. Bahkan saya senang kemarin juga, setelah dia punya rumah, bisa aja membangun rumah untuk mertuanya. Karena itu kan artinya apa? Berapa orang yang bisa hidup? Nah dari sinilah wawasan kita adalah wawasan berjamaah, itu akan lebih tinggi nilainya. Dan tadi jelas akan lebih barokah. Ini mohon maaf, toko emas berkah. Di Cerniti ada berkah umat. Kota Bandung berkah umat mandiri. Jadi hampir semuanya berkah sadayana kan. Ternyata alhamdulillah dengan bahasa berkah itu nyawe aya berkah rugi, berkah rugi oge pan gitu. Komo untung mah gitu aya barokahna. Nah ini jadi betul ada hal yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kilah cita-cita mah planning mah tetap tadi teh. Kalau kita mencita-citakan 10, betul minimal 5 geus kapikir. Kamu gitu mencita 100 pan aya beda kan. Maka inilah saya sering kali sampaikan, sebaik-baiknya tanpa rencana, seburuk-buruknya direncanakan hasilnya. Akan beda. Maka di jamiah pun sama. Kita rencanakan ada program. Nah Pak Haji yang tidak pernah kita biasa, program itu dibiayai, nilai muncul, nilai nggak pernah. Padahal harus itu. Makanya ketika akan itu kan akhirnya kumaha. Aya program jihad akan dilakukan, jangan biaya pan. Coba kalau sudah direncanakan, sudah muncul, nanti akan mengejar kan. Kita harus ada uang sebanyak itu untuk program ini. Dan itu dijalani. Punten, saya perhatikan bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tidak sebanyak itu. Kota Bandung kan bisa dalam 1 tahun bisa lebih dari 2M kan putaran uang. Bahkan bisa mencapai 3M. Kan sebelumnya tidak pernah terpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita rencanakan muncul nilai. Kemarin pun saya mengingatkan, ada program jihad yang ngitung teh sakieun diwang-wang 27,5 dihitung ulang 85. Kan 27,5 ini 85 juta. Cilakan teh kitu bongana. Naon tedaek naon ngarinci. Coba kalau sejak awal dirinci sekian-sekian nanti munculkan. Kalaupun terjadi alhamdulillah, kalaupun tidak kan terhitung. Harusnya 85 juta, ini yang muncul hanya 50 juta kan jelas. Tapi mungkin saja 85 bisa muncul lebih dari 85 kan. Artinya persentase apa? Naik. Nah, ini yang memang tidak biasa kita merencanakan, membuat planning yang dengan program jihad dan plus dengan nominalnya. Jadi
tahun iya mun dipepek ke Pak Haji kudu 1 miliar tah setahun ente 10 miliar terus begitu teu kieu kumaha sajieuna we tidak bisa seperti itu. Usaha pun sama ya, kita tetap harus punya planning, ada gagasan ya, kemudian rumusan kan, baru nanti lahir menjadi apa, kegiatan perencanaan. Ini secara umum seperti itu. Jadi memang agamanya Islam, Allah SWT sangat memperhatikan amal bukan hasilnya, dan Allah akan beri pahala dari amalnya. Punten, contoh saja misalkan tadi Haji Cucu hari ini sudah meluangkan waktu, bukan sejam ini saja kan, berangkat dari Lembang jam berapa? Ini saja minimal jam 2 saja minimal kan, atau setengah 2. Itu kan waktu dikosongkan sampai selesai nanti jam berapa di sini. Ini kan meluangkan waktu, ada apa? Nah, di sini menjadi amal bagi cucu insya Allah. Tadi dengan berbagi, dan mudah-mudahan nanti di Persis ada HIPI ya. Ini menjadi catatan juga bagi HIPI bahwa bagaimana bahwa pengusaha Persis bisa menunjang kegiatan Persis. Meringankan beban Persis bukan menjadi itu meringankan beban bukan menjadi beban. Jadi ada lembaga teh kudu diringankeun. Ulah kieu tambah lembaga jadi ripuh ya. Jadi aya lembaga teh harus apa? Nah, meringankan. Ini mudah-mudahan motornya dicucu. Insya Allah saya jadi provokatornya nanti. Ya, demikian dulu ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wawa Suryana Hidayat yang telah memaparkan atau memberikan sharing ilmunya. Mungkin bagi para hadirin barangkali ada yang mau bertanya buat Pak Haji Cucu ataupun ke Ustadz Wawa. Atur nuhun, terima kasih kepada tadi barusan yang dikemukakan oleh Haji Cucu mengenai niat iman, di mana kita tuh ada program, jadi istilahnya ada program jihad dan kerja. Jihad pasti kerja, kerja berarti itu jihad. Jihad tergantung niat. Kalau niatnya sama yang dikemukakan oleh Haji Cucu barusan, itu niatnya jihad. Itu. Nah di kita mungkin sebagian baru sebatas kerja hanya di dunia aja. Itu sama sekali apa yang dikemukakan oleh Ustadz Wawa itu sangat rugi. Jadi kalau kita usaha, ikhtiar pasti usaha bener gue ikhtiar, tergantung niat. Ikhtiar mah niatnya karena akhirat, jihad karena akhirat. Nah di kita sebagian tidak tahu, kadang sebagian dititipi amanah, tidak takut sama yang menitipkan amanah. Itu kita dalam usaha ikhtiar itu syariatnya kita usaha dengan manusia, hakikatnya dengan Maha Kuasa. Insya Allah yang dibawakan oleh Haji Cucu barusan itu sukses kita itu usaha itu karena niatnya akhirat. Kalau niatnya di dunia aja itu relatif rugi dunia dan akhirat. Apalagi sekarang kalau usaha yang barusan, usaha sekarang itu online dan offline. Jadi niatnya benar-benar harus iman ke atas. Gitu. Jadi hakikatnya kita usaha itu dengan Maha Kuasa, syariatnya dengan manusia gitu. Nah, saya juga sependapat dengan ini sekarang alangkah indahnya untuk mencapai kata kita ke akhirat itu diutamakan seperti database gitu. Database Persis. Jadi nanti diidentifikasi database itu mungkin oleh pemuda. Database untuk kaitan dengan malia dan sebagainya lah. Database-nya itu. Database merupakan satu data-data yang merupakan satu berbagai aspek itunya gitu. Itu mungkin dibaca. Nah, alangkah dianya juga saya itu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat kepada Haji Cucu yang telah sekarang sudah dilantik sebagai bendahara bendahara ke-1 mungkin ya dengan Jenderal Sependek mengenai itu. Nah, mungkin saya menanyakan sendiri ke Haji Cucu nanti aja. Di mana mudah-mudahan kalau di Persis melihatnya ada dua, dakwah bilhal, dakwah bilisan. Nah, mungkin yang diperlukan di Persis pengamatan saya itu sekarang saya dakwah bilhal seperti Haji Cucu. Nah, untuk itu apakah misi dan visinya sekarang udah jadi bendahara 2 itu. Satu itu. Kedua, Ustadz Wawa di mana barusan mengungkapkan masalah kalender. Kalender itu barusan dikembangkan PD Kota Bandung hanya oleh keuntungan sampai 30 juta.
alangkah indahnya kalender ditingkatkan ke tahun depan, mungkinnya kalau ke depan sumber apa lubangnya, alangkah banyak satu kalender seperti almanak. Almanak kan satu lubangnya ada di PP. Nah kalau kalender masing-masing apa yang terjadi? Ada nama apa? Tanggal hijriahnya berbeda-beda, padahal semuanya logonya persis. Hijriahnya, waktu sholatnya juga berbeda, pas logonya persis. Beda dengan almanak. Almanak satu lubang, satu dari PP. Alangkah indahnya kalender pun dari PP. Mungkin bisa dikoordinir sama bendahara ke dapat kalender. Jadi satu lubang gitu dari PP yang berasal dari informasi di DH mungkin supaya sama semuanya. Utamanya hijriah, waktu sholatnya beda, tapi logonya lagi persis. Hijriahnya beda, waktu sholatnya berbeda. Kadang-kadang ke 11, 12, 13 berbeda, waktu setengah bulan itu mungkin hanya masukan mungkin sebagai terbaik ke depan juga ke PP. Kalender itu alangkah baiknya satu lubang dari PP. Seperti lebih, insya Allah lebih menguntungkan. Sekarang udah ada di PD aja, udah makin menguntungkan 30 jutaan, apalagi oleh PP, apalagi oleh bendahara yang sekarang pengalaman lah mungkin di PP di bawah di wilayahnya. Mungkin itu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Baji, ada lagi tambahan dari yang lain? Ayah. Terima kasih Ustaz Adi. Saya mau bertanya ke Pak Haji Cucu. Pak Haji Cucu saya namanya Budiman. Bus. Kan manusia teh mempunyai sifat kikir. Nah, saya dengar tip dari Pak Haji Cucu tadi usahanya buat PP semua luar biasa. Mungkin Pak Haji Cucu punya masa lalu, punya latar belakang, bisa merasa cukup, kelebihnya buat umat. Mungkin bisa berbagi tips buat kita gitu. Terima kasih. Oke, satu lagi atuh, Ade. Iya lah, dua hela. Mangga Pak Haji, nu Pak Haji panginten apakah apa visi misi atau mungkin gerak langkah Pak Haji ke depan setelah dilantik dan dakwah bilhalnya gitu. Terima kasih Pak Haji. Yang pertama mungkin saya mohon doanya dari semua. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa berkontribusi di PP. Karena sebenarnya kesibukan saya juga banyak gitu ya, sehingga saya harus memanage ulang waktu saya, terus harus ngobrol sama keluarga. Tapi yang paling ini saya tetap doa dari orang tua. Saya doa dari orang tua dan guru-guru saya. Saya ke ibu saya mohon doanya, terus terutama dari Apa Haji Abdurrahman dan Al Ustadz Aceng Jakaria. Ternyata beliau mendorong gitu. Walaupun saya juga kan belum pengalaman di PP gitu. Mungkin untuk sekarang saya beradaptasi dulu, memetakan apa yang bisa saya berkontribusi gitu. Dan kalau saya lihat ternyata bendahara itu bisa masuk kemana-mana Ustadz, ke semua bidang gitu ternyata, karena ya darahnya gitu. Program tidak jalan kalau tidak ada bendahara. Makanya saya kemarin di rapat pertama juga mengusulkan ini, karena saya alhamdulillah 4 tahun ke belakang kan diamanahi juga sama Ustadz Aceng Jakaria sama Apa Haji Abdurrahman untuk memanage pesantren. Kalau kata saya sih tidak beda jauh gitu ya, cuma skupnya aja yang gede gitu. Pas saya ini dan ternyata yang diurus sama saya uang lagi gitu. Di PC bendahara udah sampai 20 tahun sekarang. Terus di pesantren jadi bendahara umum, di SDIT jadi bendahara juga gitu. Mudah-mudahan itu membuat lancar jalan ke surga, bukan menghambat jalan ke surga gitu ya. Yang saya ini rupanya harus dirubah juga pola mindset kita.
kalau saya lihat ya di santri-santri kita juga, Ustadz dari mulai mu'alimin gitu, kalau ada kegiatan mindsetnya itu proposal gitu ya. Maaf, bukan berarti ini mindsetnya itu proposal. Benar, ada program, ada proposal. Itu harus dirubah. Makanya saya kemarin ke Ustadz Tiar sama Ustadz Ai ya. Saya mengusulkan di tingkat mu'alimin lah, ada ekstrakurikuler entrepreneurship. Karena dari 1.000 lulusan mu'alimin tahu, kan tidak semua jadi ustadz. Saya lihat setelah saya memperhatikan mu'alimin lulusan saya, ternyata mereka lebih ada yang tertarik ke dunia digital. Malah anak saya sendiri, Ustadz, di luar dugaan lulusan pesantren malah jadi seni rupa. Kan itu kalau tidak diwadahi gimana tuh? Lulusan pesantren malah jadi seni rupa. Maka saya bisa ntar bergandengan dengan HIPI gitu. Berkolaborasi dengan HIPI, pesantren-pesantren atau dengan yaitu Ustadz Aai, memasukkan pengusaha-pengusaha ini ke pesantren buat memotivator adik-adiknya gitu. Karena mau tidak mau jihad ini kita perlu amunisi gitu, Ustadz. Jadi si anak-anak itu kalau udah disentuh sama para pengusaha atau kakak-kakaknya yang udah berusaha, kebuka gitu, kebuka mindset untuk ininya. Karena terus terang saya juga bisa usaha ini, saya belajar jualan dari kelas 4 SD Pak Haji. Dari kelas 4 SD, alhamdulillah karena dari terpaan itu bisa jualan gitu. Nah itu mungkin untuk visi misi saya di PP, mungkin saya bakal banyak berkolaborasinya dengan Bu MJ. Karena mau tidak mau sumber keuangan PP kan BUMJ. Ntar saya di sana memetakan dari sekarang, alhamdulillah, karena sebenarnya saya merasa minder juga karena taskil yang lain dokter, LC, ini kalau saya apa nih? Makanya saya sama Pak Haji Ruspendi tak cilik sendiri. Haji itu pada dokter, pada ini, kita apa gitu. Tapi saya bismillah aja, mudah-mudahan bisa berkontribusi, bisa memberikan manfaat yang lebih ke PP, terutama di BUMJ. Malah saya dari sebetulnya saya punya cita-cita, punya angan-angan karena banyaknya pengusaha kita yang UMKM gitu. Walaupun sekarang ada bank syariah itu, Ustaz, apakah tidak sebaiknya kalau saya sih bercita-cita mudah-mudahan Allah mengabulkan, kita punya dana misalnya 2M atau 3M, kasih pinjaman ke usaha-usaha kecil tanpa margin, tanpa bunga gitu. Segitu lagi aja misalnya pinjam 10 juta aja lagi. Mudah-mudahan si dana itu nanti bisa bergilir gitu, dipinjamkan ke ini, pinjamkan ke ini. Karena bisa jadi kita menolong orang ini, menolong saudara kita ini, untung kita tidak di sini gitu, di yang lain gitu tadi. Kayak tadi kata Ustadz, kita usahanya si bendahara itu ngebangun masjid, itunya lancar. Nah bisa jadi gitu kan. Makanya saya juga sangat tertarik sama ucapan Mudirul Am Pesantren Benda, Ustadz Asep. Kan alhamdulillah beliau juga menanamkan sahamnya di TGM. Ustadz, saya ini awam di air, terus terang nol tentang air. Saya hanya punya niat ini untuk umat gitu. Jawaban Ustadz gini, Pak Haji, saya juga tidak berharap besar dari ini air. Tetapi dengan ikut nimbrungnya saya di niat baik ini, di kebaikan ini, mudah-mudahan pesantren saya tambah berkah, tambah maju. Jadi efek dominonya itu yang beliau harapkan. Ya mudah-mudahan di airnya maju, di ininya maju gitu. Terus yang kedua tadi apa? Pak Haji profit itu keuntungannya untuk PP. Apa yang melandasi atau kasih tipsnya gitu? Bagaimana bisa memiliki sikap seperti itu? Sebenarnya gini ya,
saya itu lulusan pesantren bukan, lulusan mualimin bukan, malah ke persisnya bisa dibilang mualaf Ustaz. Cuma gini, saya punya yang tadi didasari dengan iman. Tiap dapat satu hadis, saya itu berusaha dilaksanakan. Tiap dapat hadis ini apa gitu, selalu dilaksanakan. Karena janji Allah itu pasti kan Ustaz? Janji Allah itu pasti. Berapa hadis atau berapa ayat Al-Quran tentang sodako. Makanya kan sama Allah ditantang, kalau mau berniaga, berniagalah dengan Allah. Nah yakin aja itu. Karena saya punya keyakinan itu, ya dilaksanakan itu. Dan ya subhanallah, dan emang terasa sama saya gitu, terasa sekali gitu. Sama saya, terus pengalaman Pak Haji Abdurrahman yang selalu memotivasi saya, dan ternyata terasa sekali. Walaupun sampai bilang begini, orang tua saya Pak Haji Abdurrahman, ya Allah, da pribados teh sanes hoyong ayeuna cenah dibales teh gitu, hoyong kewe di ditu, tapi ayeuna tos dibales, alhamdulillah cenah gitu. Nah gitu, yakin aja terhadap wahyu Allah, karena kita diciptakan oleh Allah. Terus yakin juga terhadap hadis-hadis Nabi yang sahih. Makanya saya tertarik waktu ucapan Prof Atip waktu di Cileunyi yang waktu sama Ustadz Jaja sebelum muktamar. Darussalam. Beliau menarasikan gini, kita itu di Persatuan Islam itu kan wacana keislamannya udah setinggi langit ya. Narasi keislamannya, dalil-dalilnya, hadisnya, tapi tidak dihadirkan di rumah masing-masing atau di diri masing-masing, tidak dibumikan di diri masing-masing. Kalau Ustadz Wawa sering menasihati saya, kita tahu kebersihan itu diperintah dan sebagian daripada iman, tapi kalau lihat WC-WC yang ada di lingkungan kita gimana? Nah, makanya satu dalil atau satu hadis, ayo kita laksanakan. Itu yang saya pahami, dan saya merasakan bahwa yakin terhadap firman Allah bahwa kita memberikan segini, yakin aja ada. Kadang-kadang gini, uang itu punya siapa gitu. Ini saya juga tertarik waktu beli ini, Haji, pabrik harganya segini, mesin segini, tanahnya segini, mangga we cairna mun Allah cenah si Pak Haji Gunawan. Emang semuanya juga punya Allah gitu, ngapain kita hanya ketitipan aja gitu. Dan tidak ada yang dibawa pulang, dibawa ke kuburan gitu. Makanya yakin aja terhadap tidak ada, karena keyakinan itu yaitu berproses gitu. Makanya saya berharap apa yang disampaikan oleh para asatidz pada ini, bumikanlah harusnya, kalau orang tua saya harus ngabuah jadi amal gitu. Hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran itu harus membuah jadi amal. Insya Allah lah Jamiah Persisma untuk dalil dan untuk ini pada hatam gitu. Mungkin segitu deh saya. Ya, baik, terima kasih. Cukup ya. Mungkin ke Ustadz Wawa mau yang ditanggapi. Ya, ini yang dari Pak Haji Kikin berkaitan dengan database dan big data, betul. Jadi saya sudah mulai di PD itu 4 tahun, hampir 4 tahun sebelumnya, sejak zaman Setiman, kita harus mapping. Ya, harus ada big data mapping, maka mapping kita bukan untuk wakaf saja, tapi untuk seluruh Bidgar. Nah, insya Allah nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Haji Cucu, karena kita berawal dari database itu, big data yang ada, semua bisa satu pintu. Nah, ini Haji Kikin kaitan dengan kalender, Pak Haji.
sebenarnya PD sekarang kalendernya bukan kalender PD Persis tapi kalender Persatuan Islam. Untuk seluruh Indonesia mangga dianggo. Makanya kemarin mohon maaf ketika muktamar semua peserta muktamar kita bagi. Cuman pesan yang membutuhkan silahkan hubungi. Kita tukang dagang nanya. Ya alhamdulillah ada beberapa kota kabupaten yang pesan aja. Nah ini kenapa? Karena mereka juga membutuhkan. Nah ini sebenarnya kalau almanak itu oleh majalah Risalah, ya kita pada Persis dengan judul maka Persistri mohon maaf Batom semua nggak dilebatkan, hanya penerbit saja Batom, Persis dan Batom. Yang besar adalah kalender Persatuan Islam karena alhamdulillah kalender itu bukan saja di Pulau Jawa, Sumatera sampai ke Papua. Sampai di Papua juga. Insya Allah kalau kemarinnya mungkin seluruh Indonesia yang ada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, mereka bawa kalender itu. Dan Pak Haji itu data diambil dari DHR. Dan sudah bertahun-tahun pimpinan pusat menyampaikan kepada siapapun yang ingin buat kalender, mohon datanya minta dari DHR. Itu akan sama sesuai dengan amanah itu. Maka yang kita terbitkan di Kota Bandung persis dengan amanah, hanya beda ini kalau ini Hijriah yang pokok, kalau kita Masehi kan itu. Dan ini pun ya kita berusaha berbagi dengan mereka yang menghitung kan, karena saja pernah di belajar hisab, cuman alhamdulillah ya kalau yang lain jadi ahli hisab ya, saya hanya jadi ikut menghisab yang jualannya itu. Jadi ini kalender satu pintu memang ke depan ya kita bisa nanti di bagaimana dipikirkan. Hanya memang kalau almanak ini tetap di majalah Risalah. Tapi insya Allah kalau untuk kalender PD Kota Bandung pun ketika kota kabupaten mereka memesan tetap mereka dapat PI-nya. Kenapa dijual sekian didapatkan sudah kita sampaikan. Apa yang akan didapat oleh PD-PD itu PC-PC pun sama. Nah ini berkaitan dengan ini, saya sampaikan bahwa untuk dana bergulir Pak Haji bagus, cuman ini ada pengalaman tahun 90, mana Jena tuh. Saya pernah dulu buka BMT Alpikar, pemuda waktu pemuda. Tahun ketika itu ada dana bergulir, kalau nggak salah 40 juta, tapi nggak kembali semuanya. Dapat 40 juta teh Ageng tahun 84 teh kebalik deui sadayana Pak. Itu kan ada hibah dari pemerintah ketika itu kita gulirkan. Nah ini karena manajemennya ya, manajemen dan juga ya SDM yang menerima itu siapa kan, karena kita pun pernah dengan Bio Farma saya sejak 97 sampai 2000 berapa lah ikut membantu jamaah dana bergulir. Ada saja dari itu mungkin 30% nggak kembali itu. Nah ini karena perusahaan ambil 70% kembali, tapi yang 30% tidak kembali. Ya yang menjadinya kan saya bukan malu ya, agak dibikin malu saja oleh jamaah itu. Tapi alhamdulillah karena pengalaman itu saya sampai minta mohon di 0% kan. Hanya baru 6%, sekarang hanya diangkat 3%. Itu masih belum 0. Saya masih meminta juga ketika itu ke pihak Bio Farma. Hanya catatan penting bagi kita adalah innani indadoni abdi bi. Sesungguhnya aku dalam hadis qudsi bagaimana sakwa sangka hambaku terhadap aku. Kalau kita yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu pada kita, kita yakini dan kita bekerja. Ikhtiar, itu akan terjadi. Engkau yakin tapi tegawe. Nah ini yang, makanya yang namanya tawakal itu ada kerjanya. Saya sering sampaikan hadis, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu himason wa taruhu bitonan. Nabi mengatakan, seandainya kamu tawakal pada Allah sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan beri rezeki kepada kamu. Seperti Allah memberi rezeki kepada burung yang sangat kecil, burung pipit. Atau kita yang ada di laut itu burung apa? Yang
itu sarangnya menjadi ya makanan yang mahal itu. Burung walet itu kan kecil. Hadis menyatakan tagdu pergi di waktu pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, pulang di sore dalam keadaan kenyang. Artinya di sini ada ikhtiar. Maka tawakal dan ikhtiar saya kali mengulang tidak boleh dipisahkan. Dan masing-masing jangan 50%. Masing-masing harus 100%. Saya nggak setuju dengan tawakal 50%, ikhtiar 50%, enggak. Masing-masing 100%. Kita maksimalkan ikhtiar, hasilnya akan optimal. Nah, optimalnya itu bagaimana Allah menakdirkan. Karena usaha kita sudah maksimal. Jadi tidak mungkin hasilnya maksimal sementara ikhtiarnya apa adanya. Maka ikhtiar yang maksimal hasilnya akan optimal. Nah, ini ikhtiar kita insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Haji yaitu menjadi catatan kita dan menjadi pengalaman itu menjadi ilmu bagi kita semua. Baik, terima kasih Ustadz. Terakhir mungkinnya sebelum kita sholat maghrib berjamaah ke Pak Haji, terakhir mungkin closing statement. Mau tanya harapan Pak Haji terkait usaha Pak Haji baik itu toko Mas Berkah khususnya mungkin TGM ya kalau bisa dibilang belum setahun Pak Haji ya, belum setahun tapi ya, perkembangannya sudah terlihat. Harapannya ke depannya seperti apa? Karena di sini juga di Batu Nunggal kebetulan salah satu agen atau distributor dari TGM. Harapan ke depannya seperti apa? Kemudian motivasi karena di sini kan banyak pelaku atau praktisi bisnis, ada juga yang pemula. Motivasinya apa gitu kepada mereka? Harapan saya mungkin dari jamaah sekalian, kalau terhadap usaha-usaha jamiah, kalau belum bisa berkontribusi secara material, minimal doa gitu ya. Terus kenapa saya air ini? Kan air ini mah bisa apa? Kecil gitu ya. Minimal belilah produk jamiah ini. Karena dengan kekuatan militansi itu, insya Allah kata tadi kan dengan kita beli satu aja itu tuh besar manfaatnya, besar ininya. Saya juga jadi terharu kadang-kadang ada orang dari Tasik gitu, padahal bukan Persis, bukan apa, tapi teman saya langsung ngeposting, Haji channel ini ada TGM. Dia sendiri aja merasa gitu, merasa bangga ada TGM di sana, apalagi kita gitu. Makanya saya juga mendorong ke PP Persis untuk segera menanamkan sahamnya di TGM. Terus untuk pengusaha-pengusaha yang teman-teman saya, ya jangan berhenti untuk berusaha karena Allah menilainya usahanya gitu. Walaupun ada rintangan, ada ini, yaitu mah romantismenya aja. Pernah saya dibilangin misalnya ada gagal, kadang-kadang biar tidak jadi pikiran, anggap aja kayak kita bikin kopi, kesenggol anak kecil, kopinya tumpah, ya kita bikin aja lagi gitu. Biar tidak jadi pusing gitu. Disimpelin aja gitu. Anggap kopi bahe gitu. Cuma kita ntar berpikir lagi bagaimana bikin kopi ini biar enak, biar nikmat dan tidak tumpah gitu. Nah gitu. Terus perlu diklarifikasi yang mengimpakkan usaha profitnya semuanya itu Pak Haji Ajat di Sapi, bukan saya hanya sebenarnya beliau yang paling mobile di ininya, makanya saya ajak kalau ada yang mau belajar sapi, ayo kita ke Lembang ke Pak Haji Ajat. Adapun profit saya tidak semuanya ke PP atau ke ini, tapi saya di share ke berbagai ini karena saya membuat metode gini juga kan, investasi itu jangan di satu tempat gitu ya. Nah, kalau di sini pecah kan di sini juga pecah. Kalau invest di misalnya masjid ini, pas masjid ini kadang-kadang ada disengketakan, jadi tidak barokah, ada di masjid ini gitu. Saya berpola pikirnya begitu gitu. Sama dengan dagang juga gitu. Jadi di sini disebar aja gitu. Dan emang yang sebagian besar ke Persis gitu, ke lembaga Persis. Paling segitu deh.
Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Meskipun tidak semua atau full kepimpinan pusat, tapi orientasinya untuk umat gitu. Baik, para hadirin yang hadir dan juga yang menyaksikan di siaran langsung Arisalah TV, waktu jua yang telah memisahkan kita. Tadi kalau kata orang-orang yang hippie gitu kan, bela dan beli produk-produk jamiah gitu. Mari kita sama-sama dukung. Kalau kalian ingin membutuhkan emas untuk mahar dan yang lainnya, bisa langsung ke toko Emas Berkah yang ada, insya Allah mahal. Tuh jadi ngepleng start. Ada di beberapa cabang yang tertera di Kota Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan yang lainnya, toko Emas Berkah gitu. Akhirul kalam, mungkin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi di Kamis pertama di bulan November. Di bulan November kita bertemu lagi di Madrasah Iqtisodiyah episode ke-19. Kami aturkan terima kasih kepada Pak Haji Cucu dan juga ke Al Ustad dan juga kepada jamaah sekalian. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.